Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 37. Ah, benar, memang ada seorang tamu. Akan tetapi dia sudah pergi lagi, tidak bermalam di sini. Dua orang prajurit itu masih penasaran dan mereka melakukan penggeledahan. Akan tetapi, Pak Jio adalah seorang mata-mata kawakan yang sudah banyak pengalaman. Sejak Joko Lawu pergi, dia sudah menyingkirkan semua bekas dan jejak sehingga ketika dua orang prajurit itu melakukan pemeriksaan, mereka tidak menemukan apapun dalam dua buah kamar di rumah itu. Mereka pun pergi dengan kecewa. Setelah keadaan benar aman, barulah Pak Jio memasuki ruangan bawah tanah itu. Dia mendapatkan Joko Lawu sedang duduk bersila dan wajahnya yang tertimpa sinar dian minyak kelapa yang kecil itu nampak muram dan penuh kegelisahan. Joko Lawu menceritakan semua pengalamannya. Untung ada si kedok hitam yang menolongku, Paman Jio. Aku tidak tahu siapa dia. Apakah Paman dapat menduga siapa si kedok hitam itu? Orang itu menggeleng kepala. Saya tidak dapat menduganya. Di antara para kawan anak buah ayahmu tidak ada yang menggunakan kedok hitam. Aku hanya mengkhawatirkan keadaan ayahku. Harap jangan khawatir, Nak. Saya yakin bahwa Pangeran Jayaraga, Adipati Ponorogo, tidak akan mengganggu ayahmu. Beliau amat mengharapkan bantuan ayahmu yang dikenalnya sebagai senopati yang pernah berjasa di masa pemerintahan Sang Prabu Panembahan Senopati. Lalu apa yang harus kulakukan, Paman? Kegagalan ini membuat aku menjadi sedih dan bingung. Aku harus membebaskan bapakku, harus. Tenanglah, Nak. Kita harus bersabar, menaati sampai keadaan tenang kembali. Sekarang ini, tentu saja mereka akan memperkuat penjagaan dan tidak akan mungkin mengulangi percobaan itu. Kita harus berhati-hati dan bersembunyilah dulu di sini sampai beberapa hari. Kalau keadaan sudah aman, saya akan memberitahu. Akan saya beritahukan kawan-kawan agar membantumu. Karena tidak ada jalan lain yang lebih baik, terpaksa Joko Lawu menurut. Ada satu hal yang ingin kulakukan, Paman, yaitu menghubungi Aji. Dia adalah perawat kuda yang bekerja di Kadipaten Ponorogo. Dialah yang telah membantuku masuk ke dalam Kadipaten sebagai penjual rumput. Dia sering membawa kuda Kadipaten keluar masuk kota, ke lembah sungai untuk mencari rumput. Kalau saja dia suka membantu, kiranya dia akan mudah menyelidiki keadaan ayah. Kalau begitu, saya akan menyuruh seorang kawan untuk menghubunginya. Jangan, Paman. Jangan, seru Joko Lawu yang merasa khawatir sekali. Kalau hal itu dilakukan, maka berarti keselamatan Aji terancam. Andai kata ada yang tahu bahwa Aji si tukang kuda itu membantu orang yang menjadi mata-mata Mataram, akan celakalah pemuda itu. Tentu akan dihukum, disiksa, mungkin dibunuh. Kenapa? Jangan hubungi dia. Jangan libatkan dia dalam urusan kita. Dia mau membantuku, karena kami pernah bertemu dan berkenalan. Dia seorang abdi Kadipaten Ponorogo, mungkin sekali dia setia kepada Ponorogo. Akan celakalah kita kalau dia tahu tempat persembunyian ini. Biar nanti kalau keadaan sudah aman, aku sendiri yang akan mencarinya. Baiklah kalau begitu, kata Pak Jio dan sejak malam itu, terpaksa Joko Lawu tidak berani meninggalkan rumah itu, bahkan tidak berani memperlihatkan diri di dalam rumah. Setiap saat dia siap untuk memasuki kamar bawah tanah kalau ada bahaya mengancam. Sama sekali Joko Lawu tidak tahu bahwa memang ada bahaya besar mengancamnya. Ayahnya memang tidak diapa-apakan. Ki Sinduening dihadapkan Adipati Ponorogo setelah peristiwa malam itu. Ketika ditanya siapa pemuda tampan yang hendak membebaskannya, Ki Sinduening menjawab dengan sikap tenang. Paduka maklum bahwa saya telah diangkat sebagai seorang senopati oleh Sang Prabu Hanyokrowati. Sebagai senopati tentu saja saya mempunyai anak buah dan melihat saya ditawan di sini, tentu ada anak buah yang berusaha untuk membebaskan saya. Paman, Andika telah kami perlakukan dengan baik sebagai tamu, kenapa Andika membantu pengacau itu dan menyerang Senopati Surodigdo, menghalangi Surodigdo untuk menangkapnya? Kanjeng Pangeran, anak buah itu datang untuk menyelamatkan saya tanpa menghiraukan keselamatan dirinya sendiri. Setelah dia ketahuan dan terancam bahaya, sebagai seorang senopati dan ksatria,
Bagaimana mungkin saya dapat tinggal diam saja tanpa menolongnya? Apa yang kami lakukan, dia sebagai anak buah saya dan saya sebagai atasannya adalah wajar saja. Kalau Paduka hendak menghukum saya silakan. Adipati Ponorogo dapat menerima alasan itu dan dia pun tidak menjatuhkan hukuman ke Oada Kisinduening, bahkan tidak bertanya lagi. Akan tetapi, dia bukan seorang bodoh dan setelah berunding dengan para pembantunya, Pangeran Jayaraga dan para senopatinya dapat menduga bahwa tentu orang berkedok yang membantu anak buah Kisinduening sehingga dapat melarikan diri dan tidak tertangkap itu seorang mata-mata dari Mataram yang sudah berhasil menyelundup ke Kadipaten dan sudah dikenal. Oleh karena itu, maka agar dirinya tidak dikenal, dia menggunakan kedok hitam. Akan tetapi siapakah yang patut dicurigai? Abdi di Kadipaten amat banyaknya, termasuk para senopati, perwira dan para prajurit pasukan pengawal dan penjaga. Kemudian Mayaresmi, janda yang cantik jelita itu. Dan wanita yang setia kepada Ponorogo ini melapor bahwa ia berhasil membujuk Nurseta yang kini menggantikan Kisinduening menjadi pemimpin pasukan mata-mata di Ponorogo. Bahkan ia menceritakan betapa di Ponorogo, para mata-mata dari Mataram itu mempunyai tempat pertemuan rahasia, yaitu di warung Pak Jio. Terkejutlah pangeran dan para pembantunya. Siapa kira bahwa tempat sederhana, warung yang dikelola Pak Jio, orang tua yang dikenal oleh banyak orang itu, menjadi sarang para mata-mata yang amat berbahaya bagi Ponorogo. Mereka lalu berunding dan mengatur siasat. Kalau begitu, tangkap Pak Jio dan seret ke sini, hancurkan warung itu dan ratakan dengan tanah. Pangeran Jayaraga berkata marah. Maaf, Kanjeng Pangeran, kata Mayaresmi sambil menyembah. Hamba mohon agar dipertimbangkan masak-masak sebelum perintah itu dilaksanakan. Hamba kira keuntungannya sedikit kalau hanya menghancurkan warung Pak Jio, bahkan akhirani kita menderita rugi. Hamba telah berhasil membujuk Nurseta dan kalau kita membiarkan dia bekerja sebagai pemimpin pasukan mata-mata kemudian melaporkan ke Mataram, dan kita menjadikan laporannya itu sebagai bahan mengatur siasat, tentu kita akan mampu mengalahkan Mataram yang dapat kita jebak dengan laporan Nurseta. Kita ubah keadaan pertahanan kita sedemikian rupa, dan dengan bantuan Nurseta, kita akan memperoleh kemenangan. Sebaliknya, kalau kita melakukan perintah Paduka, Nurseta tentu akan terkejut dan tidak percaya lagi kepada hamba. Bahkan kita harus membantu dia agar dia berjasa kepada Mataram dan dipercaya, misalnya dengan membiarkan dia menolong Kisinduening. Kalau dia dipercaya oleh Mataram, tentu semua laporannya tentang Ponorogo diterima dan dipercaya, dan penyerbuan Mataram ke Ponorogo akan sesuai dengan laporan itu. Semua orang mengangguk-angguk dan kagum akan siasat yang direncanakan wanita cantik itu. Brantoko mengajukan usul. Hamba kira semua laporan dan usul Mbak Kayu Mayaresmi benar dan tepat, Kanjeng Pangeran. Lebih baik kalau kita pura-pura tidak tahu tentang mata-mata itu, agar mereka tidak curiga dan kita akan lebih mudah mengamati mereka. Dan tentang orang yang berusaha membebaskan Kisinduening itu, hamba kira ia adalah puteri Kisinduening sendiri yang bernama Mawarsi. Menurut hasil penyelidikan hamba, bentuk tubuh dan wajah pemuda tampan itu mengingatkan hamba akan puteri Kisinduening. Kalau kita dapat menawannya pula maka hal itu akan menguntungkan, dan kalau kelak kita membiarkan Nurseta menolong ayah dan anak itu, maka dia akan lebih dipercaya oleh Mataram sehingga Mbak Kayu Mayaresmi akan lebih dapat memanfaatkannya demi kemenangan Ponorogo. Karena itu kalau Paduka dan para senopati menyetujui, hamba akan menggunakan siasat, memanggil Pak Jio dengan alasan dimintai keterangan, dan hamba akan melakukan pemeriksaan yang teliti. Hamba yakin di tempat itu dijadikan tempat persembunyian mereka yang hendak menolong Kisinduening. Pangeran Jayaraga mendengar usul-usul, memperbincangkan siasat yang akan mereka laksanakan dan akhirnya Ki Danusengoro berkata dengan suaranya yang berwibawa. Kanjeng Pangeran setelah mendengarkan semua usul yang diajukan, memang hamba merasa yakin bahwa kalau Nurseta dapat dibujuk Mayaresmi membantu Ponorogo, hal itu memang jauh lebih menguntungkan daripada kalau seandainya Kakang Sinduening yang membantu Paduka. Hamba mengenal Kakang Sinduening, kakak seperguruan hamba. Andai kata dia mau membantu, tentu bantuannya itu hanya terbatas pada tenaganya saja. Dia tidak akan mau disuruh menjebak pasukan Mataram seperti halnya Nurseta. Hamba sendiri mengenal Nurseta, murid keponakan hamba sendiri karena kabarnya dia adalah murid Kakang Ageng Jayagiri. Akan tetapi kalau menurut laporan Mayaresmi tadi, agaknya orang muda itu lebih dapat dimanfaatkan.